Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil azim kitabil aziz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'd. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah dokter. Assalamualaikum para jamaah pengajian tarbiyah ruhiyah al-zumiyah. Ini ada 12 partisipan, mungkin nanti akan bertambah lagi. Alhamdulillah pada pekan Jumat berbahagia kali ini, seperti biasa kita akan menjalani kajian tarbiyah ruhiyah bedah toraks kardiak vaskular Universitas Airlangga. Puji syukur kehadirat Allah ilahi Robi, kita diberikan kesehatan dapat menghadiri kajian sunnah ini. Pada pekan ini kajian akan mengambil tema tentang pegawai yang dirindukan surga. Pemateri pada pekan ini adalah guru kita Ustadi Muhammad Nur Yasin LC. Sebelum kita mengajak acara materi, kita akan membacakan kalam suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Afyuna Dr. Muhammad Rizky Bakhtiar. Waktu dan tempat kami persilakan dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Yufuna bin nazari wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh, orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah, dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya. Mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang tawan. Sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharapkan balasan dan terima kasih dari kamu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim wa shadaqar rasul. Terima kasih Afyuna Dr. Muhammad Rizky Bakhtiar. Penginjak acara selanjutnya adalah pemaparan acara kajian tarbiyah ruhiyah hari ini dengan tema pegawai yang dirindukan. Apa sih pegawai? Kita ini pegawai siapa? Mungkin akan dikupas secara tuntas, secara mendalam oleh Ustadz Muhammad Nur Yasin. Waktu dan tempat kami persilakan Ustadz, kami share screen terlebih dahulu. Baik, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, wa la hawla wa la quwata illa billah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Para dokter, masyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Kita di bulan Sya'ban, hari ini kalau nggak salah tanggal 9, jadi masih ada sekitar 20-an hari kita berada di bulan Sya'ban, maka sangatlah baik kita saling mengingatkan terlebih dahulu bahwasanya bulan Sya'ban adalah bulan saat manusia dilaporkan amalannya terkait dengan tahunan. Karena ada pelaporan amalan terkait dengan harian di waktu subuh dan asar, terkait dengan pekanan di hari Kamis, dan terkait tahunan di bulan Sya'ban. Dan Nabi SAW bersabda, aku suka amalanku dilaporkan dalam keadaan aku sedang berpuasa. Dan di bulan Sya'ban adalah bulan yang kita dianjurkan untuk berbanyak-banyakan puasa. Puasa sebanyak-banyaknya semampu kita. Barangkali ada di antara kita untuk puasa sunnah dirasa berat sekali karena aktivitasnya memang melelahkan, meletihkan. Tetapi ketika kita menyadari bahwasanya bulan Sya'ban adalah bulan yang dianjurkan untuk berpuasa sebanyak-banyaknya, maka semoga bisa memotivasi kita untuk berpuasa semampu kita, meskipun Senin Kemis. Senin Kemis ternyata nggak bisa, barangkali 13, 14, 15. Tanggal 13, 14, 15. Barangkali nggak mampu juga, ya sudah, meskipun sehari, 2 hari, 3 hari, yang penting jangan sampai tidak berpuasa. Baik, ini pembukaan kita. Semoga mengingatkan kita bahwasanya kita di bulan Sya'ban yang kita diberitakan untuk memperbanyak puasa. Para dokter, masyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Tema kita pada kajian kali ini tematik. Kajian tematik biasanya membahas kitab secara berurutan, secara berlanjutan. Kitab Tauhid Syekh Muhammad At-Tamimi. Sekarang kita tematik terlebih dahulu. Judulnya adalah pegawai yang dirindu surga. Kalau seseorang diterima di sebuah instansi, diterima di sebuah perusahaan, diterima di sebuah tempat dia bekerja, tentunya itu kesenangan yang luar biasa, kegembiraan yang luar biasa, yang dia patut bersyukur. Nah, lalu bagaimana jika kita diterima oleh Allah untuk masuk surga? Allahu Akbar. Bagaimana kalau kita dicatat sebagai ahli surga? Jadi menjadi pegawai sudah sesuatu yang sangat menggembirakan, ditambah dimasukkan kategori sebagai pegawai yang dirindu surga. Maka tentunya kebahagiaan dunia dan akhirat nanti insya Allah. Nah, ada beberapa ketentuan agar kita ini menjadi pegawai yang dirindu oleh surga. Jadi endingnya kita wafat nanti ke surga apa ke neraka apa ke surga, maka kita jawab dengan tegas ke surga insya Allah. Terus bagaimana keberadaan sebagai pegawai agar bisa masuk surga? Nah, yang pertama, kita harus yakin dalam masalah apa? Yakin dalam masalah apa? Kita harus yakin bahwasanya
Rezeki itu datangnya dari Allah, sudah ditentukan oleh Allah, sudah dibagi oleh Allah. Harus yakin. Harus yakin. Orang tidak akan mati hingga seluruh rezeki yang Allah tetapkan sudah diberikan kepadanya. Karena itu ketetapan rezeki sampai mati. Maka orang wafat dalam keadaan sudah barang tentu rezeki yang Allah catatkan kepadanya sudah diberikan semuanya. Jadi intinya kita harus yakin Allah lah zat yang memberi rezeki dan sudah menentukan untuk kita masing-masing kadarnya. Dalam surat Saba ayat 24 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul may yarzuqukum minas samawati wal ardi qulillah. Katakanlah, Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh mengatakan, katakanlah, siapakah yang memberi rezeki kalian? Rezeki yang dari langit dan dari bumi. Niscaya mereka akan mengatakan Allah. Jadi yang memberi rezeki, baik yang datangnya dari atas atau datangnya dari bawah bumi, seyakin-yakinnya yang memberikan adalah Allah, yang menentukan adalah Allah, yang mengatur adalah Allah. Kita harus yakin seyakin-yakinnya. Innallaha huwar-razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah zat yang memberi rezeki. Jadi bukan yang lainnya. Tetapi hadirkanlah selalu dalam benak kita Allah yang memberi rezeki. Bukannya kantor kita nih yang ngasih rezeki. Oh, kantor itu sarana. Kantor itu sarana. Bukankah office yang memberikan kita gaji? Office itu sarana. Office itu perantara. Loh, kenyataannya saya dapatnya dari office kok. Kenyataannya saya dapatnya dari kantor kok, dari instansi kok. Iya betul. Tapi bukankah banyak orang mendapatkan rezeki dari selain kantor? Bukankah banyak orang mendapatkan rezeki dari selain instansi? Jawabannya iya. Menunjukkan rezeki itu dari Allah, kantor, instansi, office atau semacamnya itu adalah perantaranya. Itu adalah perantaranya. Jadi jangan sampai ada orang, wah, gara-gara kantorku, gara-gara ofisku, aku maju berkembang, aku punya ini, punya semuanya disebabkan oleh kantorku yang hebat. Oh, keliru. Kantor itu sarana saja. Kantor itu sarana saja. Adapun yang memberikan, yang mengatur, yang menetapkan seluruhnya adalah Allah Azza wa Jalla. Ini surat Saba ayat 24. Sekarang kita lihat surat An-Nahl ayat 73. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yamliku lahum rizqan minas samawati wal ardi syai'aw wa la yastati'un. Seorang lagi ya. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yamliku lahum rizqan minas samawati wal ardi syai'a wala yastati'un. Dan mereka manusia-manusia menghambakan diri atau menyembah kepada selain Allah, padahal perkara-perkara selain Allah itu yang dijadikan tandingan-tandingan bagi Allah itu tidak berkuasa untuk mereka rezeki sedikit pun, baik dari langit ataupun dari bumi. Gak kuasa. Wala yastati'un, tadi nggak bisa, dan bahkan nggak bisa apa-apa. Loh kok kemudian orang menghambakan diri kepadanya,
Loh kok kemudian orang menghambakan diri kepada tandingan Allah tersebut? Loh kok kemudian ada orang menyerahkan bentuk peribadahan kepada selain Allah itu? Selain Allah, perkara apapun tidak kuasa atas rezeki. Baik rezeki yang dari atas atau rezeki dari bawah. Tidak kuasa, mereka nggak mampu apa-apa. Loh, kok kemudian dijadikan tempat sandaran? Ini tidak tepat. Berarti orang tersebut tidak yakin. Tidak yakin. Mestinya kepada Allah saja sudah. Yakin Allah akan memberi rezeki, tidak dilarikan kemana-mana, dan tidak menyadarkan kepada siapa-siapa. Ini yang pertama. Ketentuan yang pertama adalah yakin. Sekarang yang kedua. Ketika pegawai sudah yakin Allah lah zat yang memberi rezeki, kantor, office, instansi sekedar sebagai wasilah perantara untuk mendapatkan rezeki. Bukan segala-galanya kantor itu, tapi wasilah saja. Buktinya ada kantor kemudian kebakaran, aktivitas masih terus berjalan, mendapatkan gaji. Kan bukan kantor. Kantor wasilah sarana. Ada juga orang bekerja di kantor dengan semestinya, pagi berangkat, sore pulang, dan seterusnya, tapi tidak dapat gaji juga. Kenapa? Karena perusahaannya rugi. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Allah adalah zat yang memberi rezeki. Camkan itu oleh kita semua. Allah adalah zat yang memberi rezeki. Nah, setelah menyadari bahwasanya Allah lah zat yang memberi rezeki, maka kita dituntut untuk tawakal. Setelah kita menyadari dan meyakini dengan sebenarnya keyakinan, mengakui dengan sebenarnya pengakuan Allah lah zat yang memberi rezeki, bukan yang lainnya dan tidak ada yang lainnya, maka kita mesti tawakal, menyadarkan diri kita sepenuhnya kepada Allah setelah kita berikhtiar maksimal. Itu pengertian tawakal. Itu pengertian tawakal, menyandarkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sepenuhnya. Allah berfirman dalam surat At-Tolak, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra." Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia telah mencukupinya. Orang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah lah yang mencukupinya. Kalau Allah sudah mencukupinya, nggak perlu siapa-siapa lagi. Karena tidak ada yang mencukupinya sesungguhnya. Sesungguhnya tidak ada yang mencukupi kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka jangan sampai kita tidak bertawakal. Sudah berusaha, tidak diserahkan kepada Allah. Jangan. Harus diserahkan kepada Allah, disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita baca surat Tolak ayat 3. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Wa man yatawakkal 'ala Allah, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah zat yang mencukupinya. Kemudian yang harus kita ketahui disebutkan dalam Al-Qur'an, orang yang bertawakal kepada Allah, maka Allah zat yang mencukupinya. Apakah yang dimaksud mencukupinya berarti kita leha-leha tanpa suatu capek-capek, tanpa suatu letih-letih, tanpa suatu bersusah payah? Jawabannya tidak. Allah zat yang mencukupi kita, bukan lantas kita ongkang-ongkang kaki, tetapi kita terus berikhtiar semampu kita. Siapa orang yang paling tawakal di antara orang yang pernah ada? Siapa?
Orang yang tawakalnya paling bagus di antara orang-orang yang pernah ada. Tentunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau teladan di dalam segala hal, termasuk teladan di dalam masalah tawakal. Sekarang kita bertanya, Rasulullah yang tawakalnya luar biasa itu, apakah kemudian dicukupi oleh Allah dengan berleha-leha, dicukupi oleh Allah tidak dengan bersakit-sakit dahulu, dicukupi oleh Allah tidak kemudian lemes-lemes, apa itu ya, leha-leha atau bahasa sini ya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang dijaga oleh Allah dan orang yang dijamin oleh Allah. Meskipun demikian, dia tidak lepas dari bersusah-susah, bersulit-sulit, tidak lepas dari rintangan-rintangan. Beliau dikepung rumahnya. Kemudian dengan izin Allah keluar, mereka ditaburin pasir, kemudian minyak semuanya, tidak bangun, nengok ke rumah Nabi SAW sudah pergi. Nah, sekarang pertanyaan kita, Nabi perginya ke arah mana? Ke arah Madinah atau ke arah sebaliknya? Nabi perginya ke arah sebaliknya untuk menghilangkan jejak para orang-orang yang mengejarnya. Nah, Nabi ke arah yang sebaliknya, itu pun masih harus bersembunyi dulu di dalam gua. Itu pun masih harus bersembunyi di dalam gua. Kemudian sampai 3 malam, Nabi SAW sudah menyewa seseorang sebagai penunjuk jalan menuju Madinah, biar tidak tersesat, muter-muter, kembali ke Madinah, biar tidak tersesat. Rasulullah menyewa orang penunjuk jalan. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang tertinggi, orang paling mulia. Meskipun begitu, beliau orangnya maksimal di dalam upayanya, maksimal di dalam ikhtiarnya. Jadi sekali lagi, hasbuh, Allah menjaminnya. Allah menjaminnya. Ini tidak berarti orang tersebut tidak payah-payah, tidak berletih-letih, tidak. Tetap berpayah-payah, berletih-letih. Baik. Yang pertama tadi yakin sudah. Yang kedua tawakal, sekarang yang di bawahnya masih tentang tawakal. Masih tentang tawakal. Dalam Sunan At-Tirmidzi, An Umar bin Khattab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, la ruzqtum kama turzaqu at-tayru taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Disebutkan dalam Sunan At-Tirmidzi dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, dia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau kalian benar-benar tawakal kepada Allah, kalau kalian benar-benar tawakal kepada Allah, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung berangkatnya kenyang, pulangnya berangkatnya lapar, pulangnya kenyang. Nah, ini perumpamannya demikian. Tawakal kepada Allah diumpamakan seperti burung, berangkatnya lapar, pulangnya masih kenyang. Nggak ada ceritanya burung berangkatnya lapar, pulangnya masih lapar, nggak ada. Nah, demikian gambaran orang yang tawakal, pasti Allah cukupi. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh, pasti Allah cukupi. Cuma sekali lagi, jangan sampai membayangkan Allah mencukupi berarti leha-leha. Tidak. Allah mencukupinya tidak berarti kita bersenang-senang tanpa berleha-leha, berletih-letih, bersusah-susah, bersulit-sulit.
Dan itu dialami oleh Nabi SAW, padahal Allah mencukupinya, tetapi Nabi bersusah-susah, bersulit-sulit. Nah, sekarang yang berikutnya, apa ketentuan yang berikutnya biar menjadi pegawai yang dirindu surga? Biar menjadi pegawai yang dirindu surga. Profesional, tidak asal-asalan. Ini kriteria agar menjadi pegawai yang dirindu surga. Kita merindukan surga, jangan sampai dimasukkan ke dalam neraka. Dan ternyata keberadaan pemuda-pemuda itu dirindu oleh surga. Maka di antara persyaratannya apa? Profesional, tidak salah-salah. Baik, kita akan bacakan hadis. Maaf, ini ayat Al-Qasas ayat 26. Qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khaira man istajartal qawiyyul amin. Salah satu dari kedua putri itu mengatakan kepada bapaknya, Bapak, ambil saja dia sebagai pegawai. Soalnya kenapa? Soalnya dia itu al-qawiyyu al-amin. Al-qawiyyu kuat, al-amin terpercaya. Artinya apa? Al-qawiyyu al-amin kuat terpercaya. Artinya profesional, tidak asal-asalan. Profesional, tidak asal jalan. Nah, demikian pula kita sebagai pegawai, di pegawai manapun tempatnya. Mungkin kantor apa, sebagai apa, intinya sebagai pegawai. Ini sebagai pegawai. Maka yang harus diperhatikan harus al-qawi, al-amin. Profesional, tidak asal-asalan. Bekerja sesuai dengan SOP. Bagaimana planningnya, bagaimana konsepnya, bagaimana pengejawantahannya. Itu namanya al-qawiyul amin, kuat dan terpercaya. Nah, jadi harus profesional, tidak asal-asalan. Jangan sampai ketika ditagih oleh direkturnya, misalnya, mana pekerjaan ente? Loh, nanti kan secara lisan saja. Oh, sudah dikasih tahu secara tulisan kok. Dan ditulisnya dengan profesional, tidak asal-asalan. Loh, kok malah jawabnya nggak pas. Jawabnya tidak pas. Jadi harus profesional, tidak asal-asalan. Target dan yang lain-lainnya. Sekarang yang berikutnya, pegawai yang dirindu surga, yang pertama tadi apa? Harus yakin. Setelah yakin harus tawakal. Setelah yakin dan tawakal, kerjanya profesional, nggak asal-asalan, tidak ABS, asal bapak senang, padahal pekerjaannya kacau. Jangan. Nah, sekarang yang keempat, jujur. Jujur, pegawai yang dirindu surga adalah jujur. Dalam surat At-Taubah ayat 119 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan takutlah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang shadiq, orang-orang yang jujur. Hai manusia, orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian termasuk orang-orang yang jujur. Ini di dalam segala hal, termasuk dalam perdagangan. Jujur, harus jujur. Kemudian yang berikutnya Al-Ahzab 24. Al-Ahzab 24. Liyajziyallahu as-shadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqin. Agar Allah membalas orang-orang yang jujur dengan kejujuran mereka
dan agar Allah mengadab orang-orang munafik. Kita perhatikan para dokter masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini Allah sedang membandingkan antara orang muslim dan orang munafik. Dibandingkan. Allah membandingkan antara orang musyrik dan orang munafik. Maaf, salah sebut. Allah membandingkan orang-orang muslim dengan orang-orang munafik. Nah, ketika membandingkan orang muslim dan orang munafik, orang muslimnya disebut apa? Orang muslimnya disebutnya dengan apa? Ketika dipertentangkan dengan orang-orang munafik. Muslimnya disebut as-shadiqin, orang yang jujur. Jadi, agar mereka membalas orang-orang, agar Allah membalas orang-orang yang jujur karena kejujuran mereka. Agar Allah membalas kejujuran atas kejujuran mereka. Sebaliknya, yu'adzibal munafikin, dan agar Allah mengadab orang-orang munafik. Di ayat ini Allah mempertentangkan muslim dengan munafik. Allah mempertentangkan muslim dengan munafik. Tetapi siapa yang disebut dengan shadiq di sini? Kok ketika mempertentangkan dengan orang munafik, muslimnya disebut dengan shadiq, orang yang jujur? Kenapa ini? Kenapa ini? Jawabannya adalah ini. Orang munafik kan orang yang hidupnya yang penting ada apresiasi, yang penting ada pujian-pujian, yang penting sudah dilihat oleh orang lain. Itu orang munafik di dalam bekerja. Motivasinya adalah motivasi keuntungan dunia. Sementara orang muslim disebut dengan shadiq, orang yang jujur. Disebutkan dalam Al-Ahzab ayat 24, agar Allah membalas orang-orang yang jujur dengan kejujurannya, dan agar Allah mengadab orang-orang munafik. Insyaallah. Jadi orang muslim ketika dihadapan dengan orang munafik disebut dengan jujur. Kenapa sih begini? Sifat mendasar orang munafik itu apa? Sifat mendasarnya orang munafik itu apa? Bohong. Bohong. Itu sifat mendasarnya. Nah, sifat mendasarnya orang mukmin itu apa? Sifat mendasar orang mukmin adalah jujur. Maka untuk mempertemukan, membandingkan muslim dengan orang munafik, muslimnya disebut dengan shadiqin, disebut dengan jujur, disebut dengan benar. Maka harus jujur, jangan sampai tidak jujur. Yang berikutnya, nah, tentang jujur yang menjadi syarat mutlak bagi pegawai. Kita langsung pada bertulisan merah ya, atau nggak apa-apa. Ada dari awal. Al-Ismail bin Abid bin Rifa'ah an-Nabihi al-Jadihi radhiyallahu anhuma anahu kharaja ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila musalla fara'an nas yatabaya'una faqala ya ma'syar tujjar fastajab li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rafa'u anaqahum wa absaruhum ilaihi faqala inna tujjar yub'atsuna yaumal qiyamah fujjaran illa man ittaqallaha wa barra wa sadaqa. Insyaallah. Para pedagang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, para pedagang. Maka mereka pun para pedagang langsung menyambut, langsung merespon Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengangkat leher-leher mereka ketika diseru
ketika disuruh oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika disuruh oleh Nabi SAW, ya masyarakat tujar, wahai para pedagang, langsung mereka merespon, mendekat kepada Nabi SAW. Mereka pada mendoakan lehernya untuk mendengarkan apa yang akan Nabi sampaikan. Ternyata yang Nabi sampaikan adalah inna tujar yub'atsuna yaumal qiyamah fujjaran illa man ittaqallaha wa barra wa shadaqa. Jadi ketika Nabi menyuruh mereka, wahai orang-orang pedagang, mereka langsung menyambut merespon. Ketika itu mereka mengangkat leher-lehernya dan mata-matanya. Kemudian Nabi SAW bersabda, inna tujar yub'atsuna yaumal qiyamah fujjaran. Sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai fujjaron, sebagai orang yang buruk. Illa man ittaqallaha wa barra wa shadaqa. Kecuali orang takwanya tersebut, kecuali kalau orang tersebut adalah orang yang bertakwa, berbuat baik dan jujur. Illa man ittaqallaha wa barra wa shadaqa. Kecuali kalau orang tersebut adalah orang bertakwa kepada Allah, orang baik dan orang jujur. Ini nanti aman ketika dibangkitkan pada hari kiamat. Nah, jadi jujur agar sebagai pegawai kita diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Kita diridhoi oleh surga untuk bertemu Allah Azza wa Jalla di sana di surga. Kita sekarang lagi bahas jujur. Yang berikutnya, pegawai yang diridhoi surga, yakin sudah, tawakal sudah, profesional, tidak asal-asalan sudah, kemudian jujur sudah, dan apa lagi? Kemudian harus mencintai Allah, ini penting sekali. Harus mencintai Allah Azza wa Jalla. Orang kalau sudah mencintai Allah Azza wa Jalla, nah kita baca hadisnya yang bertuliskan merah saja ya. Kita persingkat waktu, hadisnya yang bertuliskan merah saja. Man iltamasa ridho Allahi, barang siapa yang mencari ridho Allah, bisakhatin nasi, dengan murkanya manusia, kafahullahu ma'unatan nas, maka Allah akan memenuhi, ya, maka Allah akan memenuhi jaminan manusia. Waman iltamasa ridho nas, barang siapa yang mencari keridhaan manusia, bisakhatillah, dengan kemurkaan Allah, wakalahullahu ila nas, Allah menyerahkan orang itu kepada manusia. Allah Akbar. Tadi kita sebutkan manusia itu dibagi menjadi berapa? 3. Yang sedang menghadapi ujian, ya, baik. Yang sebelumnya baik. Nah ini, man iltamasa ridho Allahi, barang siapa yang mencari ridhonya manusia. Kita ulangi ini ya. Man iltamasa ridho Allahi, barang siapa yang mencari ridhonya manusia, bisa khotinas, dengan resiko mendapatkan murka manusia. Nah, ini penting sekali, ini penting sekali. Orang mencari ridho Allah tetapi resikonya dibenci oleh manusia. Nanti apa yang terjadi? Yang terjadi orang tersebut Allah cukupi. Allah cukupi di dalam menghadapi kemurkaan manusia tadi. Sehingga kemurkaan manusia itu dirasanya ringan.
Jadi Allah cukupi untuk menghadapi beban tersebut. Sebaliknya, waman iltamasa ridho anas bisa khotillah. Barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan resiko dimurkai oleh Allah, wakalahullahu ilan nas, maka Allah akan mau menyerahkan orang tersebut kepada manusia. Soalnya dia berbuatnya demi keridhaan manusia dengan mengesampingkan ridhonya Allah, ya sudah Allah serahkan orang tersebut kepada manusia. Jadi orang yang berbuat mencari ridhonya Allah dengan resiko manusia pada murka pada jengkel dan terima, Allah akan cukupi dia untuk menghadapi beban manusia itu. Artinya dirasakannya ringan. Soalnya urusannya ada pada Allah Azza wa Jalla. Nah ini barangkali terjadi gitu ya, barangkali terjadi. Saya bekerja di instansi ini, saya bekerja di tempat kerja ini, saya bekerja di kantor ini, misalnya dimanapun tempatnya. Suka-suka ada suatu kondisi yang menjadikan kita harus lempar keimanan, biar untung gede, biar orang-orang muji-muji senang-senang. Keimanan dilempar dulu, artinya orang ini berbuat demi ridhonya manusia. Padahal keberadaannya di atas murka Allah. Apa yang terjadi? Orang ini tidak ditolong oleh Allah, tapi urusannya diserahkan kepada manusia. Sementara orang yang ridho kepada Allah saja, Allah berikan pertolongan untuk menghadapi beban manusia yang bercita hati. Allah Akbar. Makanya para dokter masyarakat muslim, kita bekerja dimanapun, di rumah sakit dan dimanapun, maka ini camkan baik-baik, mencintai Allah. Dijalaninya dengan mencintai Allah. Maka ini pegawai yang diridhoi surga. Bagaimana agar kita berbuat karena mencintai Allah? Ya, start dengan bismillah. Jadi ketika memulai, jangan lupa baca bismillah dan hati hadir. Lisan mengucapkan hati hadir. Bismillah. Saya bekerja karena Allah dengan ketentuan yang diberikan, saya jalanin semestinya. Kemudian ternyata ada orang nggak suka. Karena kalau orang itu dibiarkan ada di sini, wah mereka merasa terhambat. Mau membuat laporan palsu, membuat apa, misalnya proyek bodong dan yang lainnya, gitu ya. Wah terhambat nih gara-gara ada orang ini. Tapi orang ini tidak ada masalah meskipun sendirian berhadapan dengan orang banyak. Soalnya dia mengejar cintanya Allah. Dia mengejar cintanya Allah. Karena Allah lah yang punya surga, yang punya neraka, yang punya segala-galanya. Maka yang dikejar adalah ridhonya Allah Azza wa Jalla. Kalau misalnya sedang bekerja, sedang beraktivitas, diiming-imingi oleh klien misalnya, gini, tetapi ketentuannya harus ini. Ya, ketika itu terkait dengan job atau pekerjaan yayasannya, pekerjaan kantornya atau instansinya, ya jangan mau. Diiming-imingi kayak apapun jangan mau. Karena itu kan ilegal. Jadi harus lebih mengedepankan cinta Allah. Harus lebih mengedepankan cinta Allah Azza wa Jalla. Maka urusan apapun menjadi ringan. Meskipun dibenci di instansi misalnya. Meskipun tidak disukai di instansi, di suatu tempat kerja. Dirasakannya ringan. Allahu Akbar. Ini harus dicamkan dengan kuat. Bahwasanya memulai kerja dengan menghadirkan niat, ya, untuk mendapatkan ridho Allah, bukan ridho siapapun, sehingga langkahnya benar, langkahnya tidak salah, langkahnya tidak kacau. Baik, ini yang kelima. Agar sebagai pegawai diridhoi surga. Masih yang kelima. Nah, ini kita perhatikan hadis Bukhari. Kita perhatikan hadis Bukhari. An Nabi Musa radhiyallahu an.
Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, "Mathalul jalis as-salih was-sawi ka hamil miski wa nafihil kir." Hamil miski imma ayyudiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibatan. Wa nafikhul kir imma ayyuhriqa thiyabaka wa imma an tajida rihan khabithatan. Ini dalam hadis Sahih Bukhari dari Abu Musa radhiyallahu anhu. Nabi memberikan perumpamaan teman yang baik dengan teman yang buruk. Teman yang baik dengan teman yang buruk. Teman yang baik ibaratnya perumpamannya adalah seperti kita merapat ke penjual minyak wangi. Kalau teman buruk diumpamakan kita merapat ke pandai besi. Nah, merapat ke penjual minyak wangi ada kemungkinan kita dikasih minyak wangi. Karena kita misalnya nggak beli, atau kalau kita beli kita dapat minyak wangi. Kalau misalnya nggak beli, kita bisa dapat minyak wangi dikasih hadiah. Jadi kecipratan. Paling nggak sudah mendapatkan bau wangi gara-gara merapatnya ke orang baik. Makanya merapat ke penjual minyak wangi. Tapi kalau merapatnya mendekatnya kepada orang-orang buruk, maka seperti apa? Seperti orang yang mendekati pandai besi, maka proses pandainya itu bisa membakar baju. Dan kalau tidak sampai membakar baju, paling nggak sudah mendapatkan bau yang tidak enak, bau yang tidak sedap dari proses pandai besi itu. Oleh karena itu, orang yang ada pada dirinya jiwa mencintai Allah, dia akan mencari teman yang baik. Barangkali di dalam suatu instansi, suatu kantor ada orang yang tidak baik, maka yang dicari yang baik. Sekarang ketularan yang baik. Ketularannya adalah ketularan yang baik. Nah, yang berikutnya, masih mencintai Allah. Disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian di atas bir dan di atas takwa. Tolong menolong di dalam kebaikan dan di dalam takwa. Tolong menolong. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong menolong di dalam dosa dan permusuhan. Jangan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Dan takutlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu syadidul 'iqab. Sangat keras hukumannya. Nah, jadi untung sekali orang yang bekerja di instansi, di lembaga, motivasinya adalah motivasi untuk terus mempelajari ilmu agama. Nah, jadi merapat kepada orang-orang baik. Merapat kepada orang-orang baik. Tolong menolong. Maka yang ada adalah keberkahan. Cari teman yang baik. Di saat di satu instansi ada orang yang buruk tidak baik, cari yang baik. Cari yang baik. Terus yang buruk bagaimana? Yang buruk ya memang teman, tetapi tidak sampai pada akrab kalau dia itu buruk. Yang berikutnya, langsung pada yang bertulis merah. Innaka lan tad'a syai'an lillahi azza wa jalla illa baddalakallahu bihi ma huwa khairun laka minhu. Sesungguhnya tidaklah
seseorang meninggalkan sesuatu karena Allah Azza wa Jalla, niscaya Allah akan ganti untuk dia sesuatu yang lebih baik. Jadi menjadi sesuatu yang sangat prinsip, yang sangat mendasar adalah mencintai Allah. Misalnya datang pelanggan, datang apa misalnya, ya datang pelanggan, datang klien, bisik-bisikin biar harganya lebih murah, atau gimana, bisik-bisikin, maka ditinggalkan. Loh gimana, nanti perusahaan rugi, nanti perusahaan rugi kalau kita tolak. Barangkali hitung-hitungan manusia, kalkulasi manusia, rugi karena semestinya ada klien, ada tambahan klien, ada tambahan pelanggan, tapi mental. Hitung-hitungan manusia barangkali begitu. Tapi kita ingat hadis ini, kamu tidaklah meninggalkan sesuatu karena Allah Azza wa Jalla, melainkan Allah ganti dengan yang lebih baik. Ganti dengan yang lebih baik. Wah, sudah lumrah misalnya di instansi ini, orang-orang yang berada di posisi basah, biasa seperti itu, terima uang pelicin, biar proyeknya mulus, dan yang jangan diikutin. Jangan diikutin. Jadi, sesuatu yang mendasar, cinta Allah pasang. Sesuatu yang mendasar, cinta Allah pasang. Nanti akan berpengaruh pada persikapan kita. Karena mencintai Allah, berhadapan dengan kemungkaran akan mental, kita tidak akan mau. Karena mencintai Allah, berhadapan dengan kecurangan, kita mundur. Allah akan ganti. Yakin Allah akan ganti. Ini yang kelima, agar sebagai pegawai di ridho surga. Sekarang yang berikutnya, pemurah dan mudah. Pemurah dan mudah. Allahu Akbar. Jadi orang itu yang mudah, nggak sulit, nggak embulek, nggak ribet. Jadi orang itu pokoknya enak. Jadi orang itu enakan. Nah, ini terkait dengan pegawai. Sehingga siapapun merasa enak, orang itu enak. Memudahkan, orang itu enak. Menggampangkan, orang itu enak. Tidak mempersulit. Nah, ini diajarkan di dalam Islam. Kita lihat dalam Sahih Al-Bukhari. An Urwah bin Zubair wa Sa'id bin Al-Musayyab an Hakim bin Hizam radhiyallahu an qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atani thumma sa'altu fa'atani thumma sa'altu fa'atani thumma qala ya Hakim min hadzal mal khadiratun khulwatun faman akhadhahu bi sahawati nafsin burika lahu fihi wa man akhadhahu bi syarafi nafsin falyubarak lahu fihi kalladhi yaqulu wa la yashba' alladhi al-'ulya khairun min alladhi sufla. Nah, jadi kisahnya ada seorang bernama Hakim bin Hizam radhiyallahu an. Ada seseorang namanya Hakim bin Hizam radhiyallahu an. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta Nabi kasih. Dia datang lagi minta Nabi kasih. Dia datang lagi minta Nabi kasih. Sampai orang itu terkesan. Nabi ngasih gampang banget ya. Nah, tetapi kemudian tidak dibiarkan di situ, karena sesungguhnya minta-minta kan nggak bagus. Maka Nabi akan mengarahkan, hai Hakim, yang namanya harta itu hijau dan manis. Hijau sedap dipandang, manis enak dirasa. Maka kamu akan minta terus seperti itu. Ketahuilah, barang siapa yang meraih harta dengan cara isyraf, bi isyrafi nafsin, ya, mendapatkan harta dengan cara isyrafi nafsin, dengan cara berlebih-lebihan, bukan dengan cara yang baik, tetapi yang berlebih-lebihan.
minta semacam itu. Maka tidak diberkahi. Seperti orang yang makan tapi tidak kenyang. Seperti orang yang makan tapi tidak kenyang. Jadi di sini 2 poin ya, 2 poin tentang kisah ini. Hakim bin Hizam, dia datang minta kepada Nabi, Nabi kasih. Dia datang lagi minta, Nabi kasih. Dia datang minta, Nabi kasih. Orang itu mendapatkan kesan, Nabi itu orang gampang ya, Masya Allah. Nabi itu orangnya mempermudah, pemurah, nggak mempersulit. Gak kayak orang zaman sekarang punya motor, kalau bisa dipersulit kenapa dimudahkan? Itu sebagian motor orang zaman sekarang. Kalau memang bisa dipersulit, kenapa dimudahkan? Nah, Hakim bin Hizam datang minta, nggak bisa lokasi. Tapi kemudian Nabi nasihati, nggak boleh begitu. Karena orang yang meminta ya dengan rakus ya, dan rakus kepada harta, memintanya karena rakus, Allah tidak akan memberkahinya. Tapi barang siapa yang memintanya karena tidak rakus, sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan hak yang semestinya, ya, dengan hak yang semestinya, tidak melampaui hak yang semestinya, ya, maka akan diberkahi. Kalau mengambil dengan yang semestinya, tidak rakus. Nah, yang tidak diberkahi itu perumpamannya seperti apa? Yang tidak diberkahi perumpamannya seperti orang yang makan tapi tidak kenyang. Oleh karena itu, hadis ini tentang Nabi SAW yang sangat pemurah, sangat mudah ditiru. Sangat mudah, sangat pemurah ditiru. Baik, kita lanjutkan. Masih tentang pemurah dan mudah. Jangan menjadi orang yang sulit, tapi menjadi orang yang mudah, yang pemurah. Dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu rajulan samhan idza ba' wa idza ishtara wa idza taba. Masyaallah. Masyaallah. Semoga Allah merahmati seseorang yang toleran ketika menjual dan ketika membeli dan ketika bayar hutang. Jadi memudahkan sekali ini orang, pemurah sekali. Kepada penjualnya murah, kepada pembelinya murah. Murah siu, menyenangkan. Semoga Allah merahmati seseorang yang toleran ketika menjual dan ketika membeli. Dan ketika bayar hutang. Nah, ini kan yang disebutkan dalam hadis kan satu contoh. Kalau dikembangkan ya sama saja. Misalnya di kantor. Di kantor enak kerjasama dengan tim, nggak bikin bulat, nggak bikin repot. Kerjasama dengan tim enak. Semacam ini ketika sama-sama memudahkan, ketika sama-sama membuat suasana yang saling enak, saling menguntungkan, saling memudahkan gitu ya, maka Allah akan rahmati. Maka Allah akan merahmati. Sekarang hadis yang dibawanya hadis Imam Muslim. An Abi Hurairah taqol, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nafasa mu'min kurbatan min kurabi dunya nafasahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang memudahkan kesulitan daripada kesulitan-kesulitan di dunia, insyaallah Allah akan memudahkan, melapangkan dia atas suatu kesulitan dari kesulitan-kesulitan pada hari kiamat. Dan barang siapa yang memudahkan atas orang yang kesulitan, maka Allah mudahkan baginya di dunia dan akhirat. Wa man satara musliman, dan berhasil menutupi aib muslim, satarallahu fid dunya wal akhirah, insyaallah akan menutupi dia di dunia dan akhirat. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi.
Allah senantiasa bersama dengan seorang hamba selama hamba tersebut senantiasa menolong saudaranya. Ini bab tentang pemurah mudah di dalam satu tim, di dalam satu instansi, dalam satu kantor. Jadi suasananya sangat luar biasa, saling peka, saling mengulurkan tangan, saling memudahkan. Luar biasa. Allahu Akbar. Mari kita lihat. Sebelumnya. Baik. Yang pertama, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunia, nafasahu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Nanti bisa lihat bedanya ya. Yang pertama itu balasan dari Allah berupa kesulitan di akhirat dihilangkan. Tapi yang kedua, Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Allahu Akbar. Kok beda ya? Mari kita perhatikan hadisnya lagi. Mari kita perhatikan hadisnya. Masih yang tadi. Man nafasa an mu'minin kurbatan. Barang siapa yang menghilangkan kesulitan dari seorang mukmin, maka Allah akan mudahkan dia daripada kesulitan pada hari kiamat. Yang kedua, barang siapa yang memudahkan suatu kesulitan, maka Allah akan mudahkan baginya di dunia dan akhirat. Wah, dunia dan akhirat. Di dunianya dimudahkan, di akhiratnya juga demikian. Di dunianya dimudahkan, di akhiratnya juga demikian. Oh, yang pertama cuma di dunia toh. Nah, gimana ini? Gimana? Yang pertama, orang sekedar menghilangkan kesulitan sehingga orang yang ditolong bisa berjalan normal seperti biasanya. Adapun orang yang kedua, dia ada berbuat yang berupa perbuatan yang lebih, kan beda. Yang pertama, ada suatu kesulitan, orang tersebut menyingkirkan. Akhirnya orang bisa lewat berbuat dengan semestinya, sudah penghalangnya sudah disingkirkan. Jadi ini orang hanya sekedar menghilangkan penghalang. Ini orang hanya menyingkirkan rintangan. Jadi tidak ada sesuatu yang lebih. Maka di akhirat nanti kesulitannya akan Allah mudahkan. Yang kedua, orang yang berbuat. Jadi tidak sekedar yang kesulitan yang ada disingkirkan, tidak sekedar suatu rintangan yang ada disingkirkan, enggak. Tapi dia berbuat lebih dari itu. Dia berbuat lebih dari itu, maka balasannya di dunia dimudahkan juga di akhirat. Maka jadilah orang yang mudah. Jadilah orang yang mudah, orang yang pemurah. Jangan memakai moto sebagian orang ya yang punya moto kalau memang bisa dipersulit kenapa dimudahkan. Nah ini jangan diikuti orang semacam itu. Kita itu bekerja di mana saja memudahkan, bersikap pemurah. Nah, yang berikutnya, dokter, masih tentang pemurah dan mudah. Di dalam Sunan Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar, dia menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "U'tul ajira ajru qabla ayyajifa araquhu." Berilah pekerja upahnya sebelum keringatnya kering. Jadi ada pekerja diupah, jangan ditunda sebelum keringatnya kering. Ini berarti berbicara tentang apa? Tentang harian. Sudah kerja dari pagi, sore selesai. Sebelum keringatnya kering, langsung dikasih. Ini kerja harian. Kalau misalnya pekanan, ya intinya adalah ya jangan sampai keringatnya kering. Demikian pula yang gajinya bulanan, berarti kan keringat ini kering, besok lagi keringat sampai kering, besok lagi keringat sampai kering, besoknya lagi keringat sampai kering juga, ya karena bayarannya bulanan. Artinya apa? Artinya jangan mengabaikan karyawan, jangan mengabaikan pegawai.
Maka petunjuk Nabi SAW, kasih upahnya sebelum keringatnya kering. Kemudian yang berikutnya, hadis Bukhari, Nabi SAW bersabda, al-muslimuna ala syurutihim. Muslim itu berjalan sesuai dengan persyaratan yang disepakatinya. Jadi begini misalnya, kita daftar di sebuah instansi, kita daftar di sebuah perusahaan, kita daftar di sebuah kantor misalnya. Nah, ini kantor, ketentuannya gini, item mulai 1, 2, 3, 4, ada berapa item, ketentuannya begini. Kalau mau masuk ke dalam kantor ini, ini ketentuannya. Ada orang mau dan tanda tangan, berarti masuk sebagai bagian dari kantor itu. Maka dia harus berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam kantor. Kan dia rela tanda tangani, berarti rela berada di dalamnya, rela dengan konsekuensi yang ada. Maka menjadilah orang yang muda, menjadilah orang yang pemurah, berjalan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatanginya, jangan jalan sendiri. Jangan jalan sendiri. Jangan semaunya sendiri, tapi terikat dengan persyaratan-persyaratan yang telah disepakatinya. Al-muslimuna inda surutihim atau al-muslimuna ala syurutihim. Di pesantren kita terapkan al-muslimuna ala syurutihim. Jadi ketika sebelum masuk ke dalam pesantren, dia baca klausul peraturan-peraturan ketentuan oleh pesantren, dia baca, dia tanda tangani, oh berarti al-muslimun ala syurutihim, berarti harus siap dengan segala konsekuensi, karena dia mau tanda tangani. Kalau dia tidak mau tanda tangani, ya sudah, jangan masuk, karena itu untuk yang mau saja. Dia tanda tangani berarti dia mau, berarti dia mau. Maka nurut, jangan ngeyel dengan pikirannya, masa gini. Loh, ini loh ketentuan dari kantor, ini ketentuan dari instansi. Nah, jadi jangan mempersulit, jadilah orang yang pemurah dan mudah. Sudah selesai? Masih ada? Nah, sudah selesai. Jadi itu beberapa hal yang mesti kita ketahui agar menjadi pegawai yang dirindu surga. Terima kasih, jazakumullah khairan. Saya kembalikan ke Dr. Azizi. Apa yang mau disampaikan? Jazakallah khair Ustadz. Terima kasih tadi tentang pegawai yang dirindukan. Pertama tadi yakin ya Ustadz? Yakin. Ustadz, yakin, kemudian ikhtiar, kemudian ketiga apa tadi ya? Profesional, tidak profesional. salah-salah. Profesional. Jazakallah Ustadz. Oke, ada pertanyaan Ustadz? Sebentar. Dari Dr. Sheila Giusti. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bertanya bagaimana apabila kita sedang mengerjakan pekerjaan duniawi yang sebentar lagi akan selesai, namun sudah waktunya ibadah. Lalu kita menghentikan pekerjaan dan sholat. Namun saat sholat masih terpikirkan dengan pekerjaan tersebut. Apakah lebih baik menyelesaikan pekerjaan yang sudah akan selesai agar sholat lebih khusyuk, atau lebih baik sholat tepat waktu? Mohon arahan Ustadz. Terima kasih. Jadi orang bekerja menyelesaikan suatu tugas, suatu job. Terdengar adzan. Mana yang mesti diambil? Melanjutkan pekerjaan, apa kemudian sholat dulu? Mana yang mesti diambil? Jawabannya adalah waktu Allah, kita harus menyesuaikannya. Kita harus menyesuaikan waktu Allah. Jangan waktu Allah disesuaikan dengan waktu kita. Kita ini hamba Allah, menghambakan diri kepada Allah. Allah sudah tetapkan zuhur. Maka ketika sudah datang panggilan adzan yang menunjukkan masuknya waktu zuhur, bersegera. Jadi waktunya kita disesuaikan dengan waktu Allah. Jangan waktunya Allah disesuaikan dengan waktu kita. Masih ada di pekerjaan ini belum selesai. Terus nanti dulu. Oh jangan.
Jangan. Yang penting kan sholat. Oh, memang level gimananya di situ. Yang penting kan sholat. Jangan. Jangan seperti itu. Kita berusaha terus meningkatkan level gimanan. Jadi bukan sekedar gugur kewajiban. Berarti sudah selesai. Jangan. Nabi SAW bersabda ketika ditanya amalan apa yang paling utama, Nabi mengatakan, Nabi menjawab as-sholatu ala waktiha. Salat di awal waktu. Berhenti dulu untuk memenuhi sholat. Kemudian tadi ada permasalahan ketika sholat, ingat pekerjaan. Nah itu berarti dituntut bagaimana bisa khusyuk. Muncul pekerjaan, belum kelar, belum rampung. Ya memang belum rampung, tapi ini lagi sholat. Maka disadari sholat harus khusyuk, apa yang dibaca oleh lisan, hati mengikutinya. Jadi jangan dibiarkan gelambiar. Jangan dibiarkan membuat sinetron dalam sholat, membuat skenario dalam sholat. Jangan. Sadar ini lagi sholat. Setiap kata yang diucapkan oleh lisan harus dipahami. Gitu. Jadi jawabannya, sekali lagi, jawabannya adalah sholat dulu. Waktu kita disesuaikan dengan waktunya Allah. Nah, baik Ustaz. As-sholatu alal waktiha ya Ustaz ya. Nah, as-sholatu alal waktiha. Ya. Selanjutnya pertanyaan dari Dr. Idar Sunandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam dunia kerja kadangkala kita jumpai nepotisme. Izin bertanya Ustadz, bagaimana Islam memandang praktik nepotisme tersebut Ustadz? Mohon pencerahannya. Syukran Ustadz. Apa? Nepotisme itu kan artinya mengutamakan yang jalur kekerabatan keluargaan gitu ya. Ya. Jika yang dimaksud itu, maka dirinci. Ini pekerjaan atau ini instansi milik perorangan atau milik negara. Nah gitu. Kalau suatu instansi, suatu perusahaan milik perorangan, ya terserah dia, sehingga dia akan mengedepankan orang-orang yang merupakan kerabatnya, meskipun misalnya kurang qualified, meskipun misalnya kurang standar gitu ya. Memang ya terserah dia karena itu perusahaan milik dia, itu instansi milik dia. Tetapi kalau tidak demikian, ini instansi bukan milik perorangan, milik negara misalnya. Sehingga yang ditunjuk sebagai direktur, yang ditunjuk sebagai pimpinan, ya berarti bekerja di situ dan dia bukan sebagai pemilik, maka semacam ini tidak boleh ada nepotisme. Terus gimana kalau menerima karyawan? Ya sesuai dengan SOP, mana yang layak diterima, mana yang sesuai dengan yang qualified, yang memenuhi persyaratan, dan yang lainnya dengan standar-standar yang telah ditentukan. Nah itu yang dikedepankan karena bukan milik sendiri gitu ya, karena bukan milik sendiri. Kalau misalnya yang daftar ada dari kalangan kerabatnya, yang dari antara yang daftar, kemudian nyata-nyata dia tidak qualified, tapi tetap diterima, mengalahkan yang lain-lainnya, karena ada hubungan kekerabatan, karena ada hubungan keluarga, ya nggak boleh. Kecuali kalau yang daftar, yang lamar tadi memang qualified, jika kemudian diterima, mengalahkan yang lainnya, ya memang dia layak, ya diterima. Demikian. Ini terkait dengan kejujuran ya tadi ya, bahwasanya pegawai yang dirindukan adalah kejujuran. Jadi jangan mentang-mentang ini keluarganya diterima merem meskipun sesudah tidak standar, jangan. Ini kejujuran ini. Nah, terima kasih. Selanjutnya dari Dr. Aditya Rahman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, monggo. Seandainya kita bekerja di kantor atau rumah sakit yang dikelola oleh suatu badan atau yayasan non-muslim, tapi saat kerja di tempat tersebut tidak terganggu ibadah kita. Bagaimana hukumnya Ustadz dan bagaimana sikap kita jika bekerja di tempat tersebut? Ada suatu kantor, instansi
rumah sakit dan yang lainnya yang dikelola oleh lembaga yang bukan muslim gitu ya, yang dikelola oleh lembaga yang bukan muslim, mungkin milik yayasan yang bukan muslim ya. Jadi yayasan yang bukan muslim memiliki rumah sakit misalnya gitu ya. Yayasan yang Ya. bukan muslim memiliki suatu bidang Amal perekonomian usaha. tertentu, Ya, usaha tertentu. ya, amal usaha. Kemudian kita masuk ke dalamnya sebagai pegawai, nggak ada masalah. Ini urusan muamalah, ya. Ini urusan muamalah. Jadi urusan muamalah itu boleh, ya, boleh. Artinya bekerja sama dengan orang kafir, orang non muslim, urusan muamalah tidak ada masalah, nggak apa-apa. Yang tidak boleh kan urusan akidah, urusan ibadah, itu nggak boleh. Mengucapkan selamat Natal, kemudian berdoa bareng gitu ya. Pak satunya pakai lilin, satunya angkat tangan, pokoknya kata mereka menunjukkan toleransi gitu ya. Nggak boleh, nggak boleh. Tapi urusan muamalah tidak mengapa. Syaratnya, nanti sudah disampaikan sendiri, syaratnya yang terkait dengan akidah tidak terganggu. Syaratnya yang terkait dengan ibadah tidak terganggu. Tapi kalau terganggu, boleh masuk di sini. Syaratnya kamu mesti ini, dan itu syarat-syarat yang melanggar syariat. Misalnya tidak boleh sholat gitu ya, boleh sholat tetapi jangan setiap hari, boleh sholat tapi Jumat saja, nah semacam itu, maka nggak boleh masuk karena akan merendahkan syarat Islam, tidak boleh. Nah, Kalau di yayasan tersebut ada apa acara tiap pagi untuk berdoa bersama dengan syariat agama tersebut? Bagaimana, Ustaz? setiap misalnya ketika apel gitu ya, ketika Iya. apel Kadang pagi ya, ada doa pagi. ketika apel pagi apa namanya ada himbauan agar masing-masing berdoa. Ya sudah, kita berdoa dengan keyakinan kita. Baik, Ustaz. Kecuali kalau misalnya dipaksa, semuanya harus berdoa dengan keyakinan si pemilik kantor yang bukan muslim. Wah, itu nggak bisa. Semacam itu sama aja memaksa kita untuk melakukan syariat mereka ya. Nggak boleh. Jangan masuk kalau begitu. Tapi kalau misalnya mereka memiliki acara misalnya doa sebelum kerja, tetapi tidak sampai mengganggu kita. Kita bisa berdoa dengan yang disyariatkan oleh Allah, yang ada masalah. Baik, Ustaz. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari Dr. Ahmad Figo, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih ilmunya. Mohon izin bertanya dan arahan Ustadz, bagaimana cara kita menumbuhkan dan mendiskusikan kepada sesama pegawai agar menjadi orang yang lebih mudah, misalnya karena cara yang dipakai oleh yang bersangkutan lebih sulit. Syukron, Ustadz. Jadi agar menggunakan cara yang lebih mudah, Ya, Ustadz. jangan menggunakan cara yang lebih sulit. Nah, tadi ada poin yang berupa ya apa namanya pemurah dan mudah gitu ya, pemurah dan mudah. Misalnya satu tim sudah tahu bahwasanya ada cara yang lebih mudah, tetapi kenapa yang dijalanin ya, yang dipraktekin yang lebih sulit gitu ya, dan masing-masing tahu, cuma udahlah yang ini aja, padahal lebih sulit. Nah, ini berarti tidak atau belum memiliki karakter pemurah dan belum memiliki karakter yang memudahkan. Jadi orang itu nggak boleh saklek, jadi orang itu nggak boleh kaku. Oh, nyata-nyata ada yang lebih mudah kok, kenapa bertahan yang lebih sulit? Jadi disampaikan poin yang tadi, bahwasanya Allah merahmati orang yang memudahkan ketika membeli dan memudahkan ketika menjual. Ini kan kaitannya dengan jual beli ya, dengan jual beli, pembeli dan penjual. Kita saja itu kan sekedar contoh. Termasuk di dalam tim, ya di dalam tim, apalagi sama-sama dalam satu tim, tidak berkaitan dengan pihak luar. Kalau berkaitan dengan pihak luar, itu saja harus saling memudahkan, apalagi sesama tim.
lebih utama lagi untuk saling memudahkan gitu ya. Oleh karena itu yang dibutuhkan adalah kalau memang eh, ada yang mudah, kenapa ngambil yang sulit? Moto semacam ini bisa bisa terlontar ketika orang tersebut memiliki karakter sebagai orang yang mudah, karakter sebagai orang yang pemurah. Kan kita bisa merasakan sih, wah orang itu mah sulit, wah orang itu mah sulit. Nah kalau ini nih, Masya Allah, orangnya mudah. Mudah itu bukan maknanya diremehkan ya. Mudah itu bukan maknanya tidak wibawa. Tetapi mudah itu maknanya kenapa untuk satu hasil yang sama, untuk satu tujuan yang sama, kemudian tidak memudahkan gitulah. Jadi nggak ada makna diremehkan, nggak ada makna direndahkan, tetapi menjadi orang yang mudah. Dan orang yang mudah itu disukai oleh orang-orang di sekitarnya. Tapi kalau orang itu sulit, coba ke sana temui orang itu, si Fulan nggak mau temui si Fulan nggak mau. Kenapa? Orangnya sulit, saya nggak mau temui si Fulan. Nah seperti itu. Jadi yang dimaksud menjadi orang yang mudah, pemurah, itu dituntut, apalagi di dalam dunia kerja pegawai. Dan Allah merahmati orang yang memudahkan. Nah, Baik. Syukron Ustaz, matur suwun. Selanjutnya ini pertanyaan terakhir Ustaz dari Dr. Jindan Zulfi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi. Bagaimana mengubah lingkungan pekerjaan yang sistemnya sudah korup dan mengandung banyak kecurangan? Orang Jawa bilang ora edan, ora keduman. Kalau nggak ikut gila, kita tidak mendapatkan hasil dari pekerjaan kita. Bagaimana Ustaz? Jazakallah. Nah, di dalam Al-Quran disebutkan wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Orang yang terjaga dari kerakusan, dari ketamaan, dari cinta dunia, maka mereka adalah orang-orang beruntung. Artinya apa? Orang kalau ada syuh, jadi sing penting dunia, sing penting oleh untung, maka tergiring untuk menghalalkan berbagai cara, sehingga korup, sehingga curang, sehingga menjegal kawan, itu dipandangnya sesuatu yang biasa. Dia tidak merasa risih, dia tidak merasa beban. Itu gara-gara pada hatinya ada syuh. Syuh itu tamak kepada dunia. Tetapi kalau orang tidak tamak kepada dunia, Allah jaga dari ketamakan kepada dunia. Bukannya tidak butuh, butuh dunia. Realistis di dunia kan butuh dunia, ya. Karena banyak kebutuhan yang mesti diraihnya. Tetapi bukan karena syuh, ketamakan. Maka orang semacam ini akan berhati-hati. Memang saya butuh ini dan bisa lebih banyak hasilnya. Cuma kok gitu ya? Kenapa? Caranya mendolim, oh gak mau. Nah gitu. Ini juga lebih mudah dan banyak untungnya. Tapi gimana? Tapi kok harus pakai pelicin dulu ya? Ah gak mau. Nah gitu. Kalau misalnya nanti gak umat, nanti malah gak kebagian, biarin gak kebagian. Kalau memang caranya harus menyelisih syariat, nah dia bisa menjaga dirinya, soalnya dia terhindar dari syuh. Allah berfirman, wa may yuqa syuhha nafsihi ulaika humul muflihun. Orang yang dia terjaga dari syuh, ketamakan kepada dunia, maka dia termasuk orang yang beruntung. Jadi bahasa kita, dunia dijadikan di tangan, jangan di hati. Nah, kepada misalnya kepada kawan yang berada di tempat seperti itu, jika kemudian tidak bisa menghindar dan pasti terbawa gitu ya, tidak bisa menghindar, pasti terbawa, pasti tersistemkan gitu ya, maka tidak ada jalan kecuali keluar. Tidak ada jalan kecuali keluar. Kecuali keberadaannya di situ, dia bisa menjaga diri, malah bisa mengubah gitu ya, malah bisa mengubah, ya jangan keluar.
tetap berada di situ karena pahalanya besar, akan berjuang mendakwahkan kejujuran, berjuang mendakwahkan keberkahan. Jangan yang korup, jangan yang maling, jangan yang jegal-menjegal. Kalau karakternya kuat dan bisa mempengaruhi. Tetapi kalau terpengaruhi ya jangan, mesti keluar. Demikian dokter. Matur Ustaz, jazakumullah khair Ustaz. Al-Ustaz, sudah menjelang waktu untuk maghrib, mungkin akan segera kita akhiri. Sebelum kita akhiri, mohon ini Ustaz untuk mendoakan. Kebetulan Ustadz kita, Ustadz Syamsul Ma'arif sedang sakit. Kemudian ada guru kami juga dari bedah toraks, Dr. Agung Prasmono, spesialis bedah toraks kardiovaskular juga pasca operasi. Mohon doa untuk kesembuhan dan juga untuk jamaah semua untuk Ustaz. Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma lakal hamdu hamdan katsiran. Allahumma lakal hamdu hamdan katsiran. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma innaka antal ghafur ighfir lana dzunubana. Allahumma innaka antar rahim irhamna irhamna Amin. birahmatika rahmatan wasi'atan. Rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaa la yughadiru saqaman. Rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaa la yughadiru saqaman. Rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaa la yughadiru saqaman. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi basarina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma inna nas'aluka annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dokter. Semoga Allah mengabulkan doa kita, yang sakit disembuhkan dengan tidak meninggalkan bekas. Amin, amin. Yang kesulitan semoga dimudahkan. Semoga Allah melimpahkan berkah kepada kita semuanya. Amin. Dr. Aziz. Ya. Mari kita tutup kajian kita pada sore hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Asyhadu an la ilaha illallah. Jazakumullah khair Ustaz, terima kasih. Ya, kita jumpa lagi kepada kajian tarbiyah ruqyah pada pekan-pekan selanjutnya. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum nasrum minallah wa fathun qabil muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.